yang snowballing kalau Betul. kata Kolio sendiri. Jadi kalau misalnya mau jadi ya jadi di awal. Cuma kalau nggak jadi di awal agak sedikit susah. Yang ada bakal ditelan sama Barat. Tapi itulah dia, kita bakal menjadi saksi. Inilah dia game yang pertama di babak playoff WSL season yang ke-8. Babak upper bracket antara Arek Kimika versus Bigetron Era. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Super Remote. Ini apa yang bisa dilakukan berarti untuk tim Bigetron Era di awal? Kalau misal cepet-cepetan mungkin dari tim RRQ Mika masih lebih cepat. Dan dari segi clear minion di awal ternyata dimenangkan oleh tim Bigetron Era. Otomatis ini rotasi akan cukup mudah dilakukan oleh tim Bigetron Era, Kolius. betul. Jadi memang untuk ability clear wave ya seperti yang kita tahu Vexana bisa dengan cukup cepat ya kan untuk ngabisin wave minion yang datang terutama di early game. Ditemenin lagi sama Vivian ya kan yang bakal juga masih ada Ring of Order di sana yang bakal memberikan damage, pasifnya Kaja juga itu bakal menghabisi minion dengan cepat. Sebenarnya kalau misalnya Vivian kayak gini buat dimakan onward sama Aul tuh bisa banget gak sih, Kolius? Bisa banget. Bisa banget. Cuman ya, backupnya juga pasti mengerikan kan. Yes. Jadi itu yang memang harus penuh perhitungan lah. Jangan sampai akhirnya mereka miss untuk melakukan timing setup dan akhirnya lawan yang mendapatkan kill points. Dan lihat Aul langsung aja auto bonyok ya remote ya. Iya. Dengan adanya tadi Curse Blast yang dihasilkan oleh Vexana. Ini nih yang berbahaya untuk damage di awal. Sebenarnya di mid game ke late game juga bakal bahaya nih Cini dengan Vexananya. Damage udah pasti besar sekali. Ash kayaknya bisa sekali combo, Kolius. Bisa aja. Apalagi ditambah dengan follow up oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Era yang lain. Jadi memang Ash di sini harus pintar dari segi positioningnya ya, Mod ya. Jangan sampai nantinya malah membuat di mana Ash dengan cukup mudah ditangkap sama teman-teman dari Bigetron Era. Karena ingat, mereka masih ada Detonas Welcome dari Barat, mereka juga punya Flicker serta Jipan Judgment nantinya dari Vivian. Tapi lihat, ini benar-benar terjadi pertempuran kecil di mana Lele Pingkan di level 4, Fumieko pun mencoba untuk maju ke depan dan Livy harus membuang flickernya tadi. Yap, dan seperti akan ada kontes terhadap Turtle yang pertama di mana Fumieko coba untuk melakukan zoning out, tapi damage yang besar World Manipulation menunjukkan pemain-pemain dari tim Bigetron Era masih bisa dihindari. Soy selamat dari kematian, namun Vivian berhasil untuk di pick off. Peperangan masih berlanjut sepertinya. Dari Fumieko tidak akan membiarkan lepas. Aul dan juga Lele Pingkan membuat dari Vival cukup nyaman untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Satu nyawa, which is itu adalah Roamer yang ditukarkan dengan Turtle. Ini menjadi keuntungan sebenarnya buat Bigetron Era. Terutama tadi yang mendapatkan kill points yaitu Lele Pingkan, bukan Soy, bukan Livy yang ada di area team fight barusan. Dan itu menjadi momen penting di mana berarti bukan damage dealer nih yang nantinya dapat gold di sini. Dan Bigetron Era dapetin buff dari Turtle itu sendiri. Jadi mereka bisa aja bermain lebih agresif, bahkan ketika mau di-engage ya mereka punya absorb ability tambahan. Wah, itu herannya dari tim Bigetron Era, pertukarannya selalu Wait, utuh, tapi flickernya gagal. Tidak ada defense judgment yang dikeluarkan oleh Vivian, menyebabkan dari Ash selamat dari kematian. Oh, refleksnya bagus ya Ash. Yes. Ya? Itu tadi langsung dia pakai sliding tackle. Sliding tackle ke arah belakang. Karena memang ngelihat Vivian yang menggunakan flickernya. Telat 0,5 detik aja mungkin itu bakal langsung auto dilasso kakinya Bruno, diseret ke belakang. Tapi ini enak banget pergerakan untuk tim Bigetron Era. Ini harus diwaspadai. Info harus tetap jalan untuk tim RRQ Mika. Kalau enggak, ini kayak tadi di atas sudah ngumpul 3. Kalau enggak di bawah ngumpul 3 lagi dari tim Bigetron Era. Itu harus diwaspadai oleh tim RRQ Mika. Tapi Ash bermain dengan cukup aman walaupun tanpa ada penjagaan. Tadi kalau kita lihat Kolius menjaga dirinya cukup baik. Dan dari segi gold cuma beda 300, nggak jauh-jauh banget Kolius. Ya, masih bisa dikejar ini dengan nanti momen-momen entah dia landing phase ya kan dengan laju minion yang datang ataupun nanti mendapatkan momentum maybe pick off. Karena teman-teman dari Bigetron Era. Tapi ini yang kita bilang Mod, dimana Martisnya Soy di sini harus sedikit kesulitan untuk menangkap hero-hero dari teman-teman Bigetron Era. Martis membutuhkan poin snowballing, sedangkan Cell dia punya corrosive strike ya kan untuk menghentikan lawan. Vival juga cukup tebal untuk dicucuk, apalagi Fumieko. Sini juga biasanya berada di dekat antara Vival ataupun Vivian yang membuat jika memang nantinya teamfight terjadi mungkin Soy bakal menjadi target pertama untuk diambil terlebih dahulu. Iya. Dan kayaknya peperangan yang terjadi ini untuk objektif semuanya akan dikerahkan. Tapi lihat dari posisi kita lihat 3-3 di pit Turtle. Lele Pingkan akan menjadi orang paling depan di mana tadi sudah dapat satu pemain dan Soy berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi dari Manipulation, menyebabkan Fumieko tidak bisa untuk lari terlalu jauh dan Vival tidak bisa berbuat lebih.
apalagi membalas kematian dua rekannya. Otomatis turtle yang kedua akan didapatkan oleh tim RRQ Mika seperti yang welcome. Sudah mulai dikeluarkan. Satu orang Lelepingkan lolos dan Soy mendapatkan turtle Coleus. Untung besar sepertinya dari It's a tim very RRQ nice setup Mika. ya. Ini setup yang bagus banget sebenarnya dari teman-teman RRQ Mika, karena tadi mereka berhasil untuk mendapatkan Chini yang sebagai damage dealer dari teman-teman dari Bigetron Era, dan mereka juga berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Jadi 2 poin kill tadi di turtle pit ditambah lagi 1 turtle, otomatis ini bakal menambah pundi-pundi gold walaupun tidak berbeda jauh sebenarnya dari teman-teman RRQ Mika. Karena tadi memang dari Vivian itu berada di posisi yang lumayan cukup jauh, yaitu ada di samping Chell. Karena memang tadi dari Aul itu ada di area top lane. Dia nggak mau ngambil resiko di mana nantinya kalau mereka mau setup turtle, nanti malah Chell-nya bisa di pick off. Jadi mereka bermain dengan formasi 3-2 yang ternyata setup dari RRQ Mika lebih rapi. Nah, ini nyaman banget adanya Livy. Membuat pemain-pemain dari tim Bigetron Era agak sulit untuk melakukan surprise attack penyerangan yang cepat. Dan reward manipulation sangat berfungsi sekali, Coleus. Kita lihat kontribusi dari reward manipulation yang dikeluarkan oleh seorang Livy membuat dari tim Bigetron Era susah sekali untuk bergerak, tapi di bagian atas sepertinya akan sedikit dipaksakan oleh tim Bigetron Era. Coleus di mana reward manipulation menyebabkan 3 pemain seperti tidak bisa maju terlalu jauh. Vivian tidak mau ngambil resiko terlalu besar dan Aul berhasil untuk di pick off. Tidak ada pertukaran lagi, tapi ini akan membahayakan turret di bagian atas, Coleus. Betul, karena memang nanti minionnya juga dengan cukup cepat harusnya dibersihkan sama teman-teman dari Bigetron Era, terutama dengan darah dari outer top turret yang memang sudah sangat sekarat, dan RRQ Mika cukup bijak, mereka lebih memilih untuk mundur aja ke belakang. Karena memang resikonya nanti besar kalau mereka maksa untuk maju ke depan. Sedangkan lihat Lelepingkan dan juga Fumieko, mereka juga udah mulai rotasi untuk menuju ke area mid lane karena mereka ingin pertukaran lane terjadi sepertinya. Walaupun memang turtle di area bawah, tapi dilihat Ashe dan juga Chell mungkin dalam posisi yang cukup siap, terutama mereka juga bukan bot laner yang scaling banget, jadi bisa aja mereka nanti join tim fight di turtle nih. Tapi secara high ground ini dari tim RRQ Mika cukup kuat ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi objektif, Bigetron Era cukup menang nih, dan seperti akan ada kontes terhadap turtle kembali dilakukan oleh kedua tim ini, Coleus. Udah mulai dicolek pelan-pelan aja, dan ini benar-benar 5 versus 5 jika memang nantinya terjadi di 4 ya. Missile expert bahkan dari Vival coba untuk open map, tapi Lelepingkan coba maju sendirian dengan berani. Omnia Vendor juga sudah dikeluarkan. Reward manipulation di mana Chell langsung menjadi korban begitu saja. Masih ada tetes-tetesan tapi final slash. Connect arah 2 hero dari Fumieko bahkan menumbangkan seorang Lelepingkan walaupun harus menumbalkan nyawanya sendiri, dan Aul juga menjadi korban berikutnya. Siap, Soynya masih hidup, Vival juga sama. Vivian, Chini dan juga Vival 3 versus 3, damage besar dari Ashe. Diincar seorang Vival seperti tidak dibiarkan untuk kabur, tapi Soy agak sedikit terlalu jauh. Dan Turtle akan coba untuk didapatkan. Vival beberapa hit lagi dan kembali Turtle didapatkan oleh tim RRQ Mika. Dan ini cukup bijak ya, mereka sekaratin seorang Vival dan juga Chini. Ya. Yang dimana nantinya mereka jadi nggak bisa untuk maju ke depan, sehingga turtle yang tadi udah di-setup sama teman dari Bigetron Era berhasil untuk diamankan sama RRQ Mika. Walaupun memang terjadi pertukaran nyawa ya tadi. Aul harus take down, Lelepingkan juga harus take down. Tapi ingat, mereka berdua ini memang tugasnya memberikan badannya. Ya. Jadi ya nggak rugi karena di damage dealer ya Livy, Ashe dan juga Soy, mereka masih hidup. Sampai kita lihat nanti replaynya nih, apa sih yang terjadi tadi? Karena sebenarnya Lelepingkan lah yang membuka inisiasinya duluan kan tadi. Lelepingkan untuk mencoba jalan pelan-pelan maju ke arah depan. Lalu dia menggunakan Ammo Bandit tadi untuk mencoba menarik satu orang dari teman-teman Bigetron Era, which is itu adalah Chini yang langsung tersangkut dari reward manipulation. Vival pun harus sedikit menjaga jaraknya, tapi ternyata Fumieko-nya maju. Mungkin ini terjadi, ini yang ini turtle pertama ini di mana? Turtle kedua, turtle pertama ya, turtle kedua. Bukan replay turtle 3. Mirip kejadiannya karena Lelepingkan sama-sama maju. Oke, tapi tunggu dulu, Coleus. Sudah ada konsilpe yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Era untuk mendapatkan 1 nyawa. Tapi Ashe langsung kabur ke arah belakang dan mengancam outer turret di bagian bawah. 5 pemain sudah komplit. Vival akan menjadi garda paling depan. Coba untuk mendapatkan 1 nyawa. Tidak ada defense judgment yang dikeluarkan oleh tim Bigetron Era. Karena tadi melihat adanya Soy dan Livy yang akan join the fight. Coleus. So far, kita lihat Fumieko juga maju ke arah depan sana dengan Vengeance, tapi dia pun langsung tersangkut. Sepertinya terjadi misdecision dari seorang Fumieko, sehingga dia pun bisa di pick up dengan cukup mudah sama teman-teman dari RRQ Mika, karena
teman-teman Bigetron era lainnya tuh posisinya nggak dekat, Iya. cukup jauh gitu, dan dia pun nggak bisa kabur dengan vengeance-nya lagi karena too much crowd control yang bisa dihasilkan sama teman-teman dari area Kimika. Ashura Aura tadi keluar, bahkan Lele Pinkan juga menggunakan ammo banditnya untuk menangkap orang pemain. Iya. Tapi ini terlihat dari tim Bigetron Era susah gerak ya. Aran Kyumika leluasa banget ketika adanya Real World Manipulation, ditambah dengan adanya Mortal Coil. Darah hit udah tinggal di decimate aja Kolius. Dan lihat, sekarang dari tim Aran Kyumika akan coba untuk mendapatkan Lord yang pertama Kolius. Betul. Dengan cukup sekarat, apalagi posisi dari jungler yang lumayan cukup jauh, onward juga mulai digunakan. Sudah mulai tertarik sepertinya dari seorang Lele Pinkan mencoba untuk mundur, tapi tidak bisa karena CL berhasil untuk menemukan lawannya, dan Aul tidak bisa kabur karena ada Final Slash. Immortal yang pecah ditungguin, bahkan Soi juga langsung menjadi korban di sana. Soinya tumbang, Aulnya tumbang, CL mendapatkan double kill-nya. Waduh. Dapat kepala banyak banget Kolius. Ini midnya bisa untuk dipecahkan. Tapi tentu masih bisa melakukan penyerangan. Cuma nggak tahu nih di mid nih akan dipaksakankah oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Era. Dimana Cel sudah di bagian depan, coba untuk melakukan zoning out. Vivian bersama dengan seorang Vival kembali dipaksa mundur pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Kolius. Ya, dan apalagi inner turret yang kali ini tinggal setengah aja. So, dari segi objektif, Bigetron Era yang malah dapatkan keunggulan. Walaupun Araki Mika berhasil untuk mendapatkan Lordnya. The problem is kayaknya tadi mungkin mereka nggak satu suara kayak, apakah mereka ingin mencari kepala terlebih dahulu? Atau memang mau hajar Lordnya? Tapi Conceal Play sudah mulai digunakan. Aul mencoba untuk mencari targetnya, di mana Vival yang tahu ada Aul di sana langsung saja mengeluarkan ludah dinosaurus. Wah, cukup mudah untuk di-defense oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Era. Dan sekarang coba untuk mengancam di bagian mid kah? 5 versus 5 Conceal Play akan dipaksakan oleh tim Bigetron Era. Dapat satu Demon Judgment, terkena efek suppress, dan Chell berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Tidak ada pertukaran sama sekali. Pemain-pemain dari tim RRQ Mika lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu Kolius. Positioning ya dari teman-teman dari Kimika mungkin tadi kaget juga karena mereka Conceal Play tapi gagal dapat karena kan ketahuan tadinya sama Vival kan. And then mereka nggak stay back karena posisi outer turret kan udah hancur semua. Harusnya memang ini menjadi kesempatan buat Bigetron Era membalikan keadaan. Dan terbukti, mereka langsung melakukan Conceal Play balesan, flicker, Divine Judgment dikeluarkan. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya nih, Brody lumayan cukup sakit loh. Dia udah ada Blade of Aptasis, ya kan, ditambah lagi udah ada Malefic Roar, Demon Hunter Sword, dan Wind of Nature. Untuk menghindari damage dari seorang Ash itu sendiri. Walaupun Ash di sini terlihat ya baru ada Haskell, Berserker Fury, dan satu Legion Sword yang mungkin menuju ke arah Malefic Roar. Ini bisa nahan cukup lama sebenarnya dari seorang Chell berarti. Dan ini efek slow yang dihasilkan oleh Yves dari Livy akan membahayakan kah? Wah, mereka nggak punya dominance ice atau item untuk mengcounter regen lawan sih. Dari teman-teman ada Kimika kalau sana tadi remote perhatikan. Mungkin ini yang membuat dari Vival juga cukup enak ya dia dari lini depan ya, gitu. Karena memang nggak ada dalam tanda kutip anti lifesteal yang dibuild saat ini sama teman-teman dari RRQ Mika. Wah, ini menang objektif tapi tertekan Kolius dari tim RRQ Mika. Tapi tenang, defense masih bisa diupayakan oleh tim RRQ Mika seharusnya. Ya, mereka punya Yves sebenarnya, walaupun memang Yves bukan mid laner yang bisa clear wave ini dengan cukup cepat ya, Mod ya. Dia memang harus sedikit lebih bersabar lagi. But sebenarnya kalau dari segi team fight, dengan perbedaan gold yang saat ini, RRQ Mika masih lebih unggul kalau mereka lebih rapi. Asalkan memang Divine Judgment ini nggak connect ke arah satu orang dan dia harus tangkap turun seperti sekarang. Aul ya kena Divine Judgment, satu darah terakhir Prime juga langsung digunakan begitu saja. Vivian mencoba untuk kabur dari area Remote Manipulation, bahkan Flicker harus digunakan oleh seorang Vivian, tapi Eternal Guard menuju ke arah Lele Pinkan yang sekarang langsung didetanas. Welcome to my channel. Immortalnya pecah. Lele Pinkan mencoba untuk menahan banyak banget hero, bahkan Flicker ke arah belakang dengan resource yang sudah banyak keluar. Harusnya Bigetron Era bakal mendapatkan Lord gratisnya. Waduh, Lordnya gratis. Lord kedua akan didapatkan oleh tim Bigetron Era. Gak ada lawan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim RRQ Mika. Karena tadi lihat perang yang dilakukan, emang pengen diinisiasi sama tim RRQ Mika. Tapi dari tim Bigetron Era sepertinya sudah tahu bagaimana cara bermain dari tim RRQ Mika. Antisipasi berhasil untuk dilakukan. Dan sekarang dari tim Bigetron Era unggul cukup jauh. Betul. I think kalau tadi kan dia langsung Aul yang ketangkap ya. Aul itu adalah hero counter setup yang cukup baik sih. Walaupun memang ya Lele Pinkan juga resikonya tinggi. Kalau memang sampai Lele Pinkan yang tertangkap, bisa di burst damage sama combo dua kakak beradik ini, Chal dan juga Chi ini. Iya. So ya mereka memang harus sedikit lebih bijak, tapi at least sekarang mereka tahu informasi bahwa Vivian tidak ada flicker, masih muda. Jadi memang inisiasi dari Vivian bakal membuat Vivian harus sedikit terhambat ya, harus muncul di depan banget baru bisa ditarik. Dari RRQ Mika mungkin inilah waktunya kalau memang ingin melakukan counter setup dari Bigetron Era.
Dengan Lord yang masuk dan laning yang cukup rapi, mereka harusnya bisa dapetin satu big tower. Iya. Di best start di bagian atas sepertinya dipastikan hancur dari tim RRQ Mika, dan penyerangan akan dilakukan oleh tim Big Tronera. Menunggu minion di bagian mid dan belum ada inisiasi yang dilakukan. Fumieko seperti biasa ada di garis paling depan. Vival menunggu dulu satu paket minion, tapi Aul tadi onwardnya gagal. Manipulation yang dibuka mencoba untuk mendapatkan nyawa dari tim Big Tronera, agak sedikit terlalu jauh. Satu pemain Immortalnya pecah, Lelepingkan berhasil untuk didapatkan tanpa adanya pertukaran. Terkena efek dari By Edge untuk masih bisa selamat Kolius, tapi Fumieko agak sedikit memaksakan Final Slash. Kena badan dari seorang Aul, namun tidak ada follow up dari pemain-pemain Big Tronera. Ini rapi banget sebenarnya karena Big Tronera dapetin 2 base star tanpa ada hero yang tumbang. Bahkan saat ini mereka nggak mau pulang. Mereka udah dapetin Lelepingkannya. Base bottom turret udah syarat banget. Jadi bisa aja mereka nanti ingin mengincar ke arah turret dulu dan bahkan mempick up seseorang jika memang ada yang terlalu off position. Karena kenapa? Vivian, Divine Judgment dan flickernya udah standby. Divine Glaive jadi di tangan sini. Ini penetnya berarti akan membahayakan HP bar dari tim RRQ Mika. Apa yang bisa dilakukan oleh tim RRQ Mika untuk di kondisi yang seperti ini untuk membalikan keadaan kira-kira Kolius? Cuma satu jawabannya, defensif. Defensif. Mau nggak mau mereka harus bermain secara defensif. Mungkin gini, dengan adanya Kaja dan Divine Judgment, serta Flicker ya, maksud Kolius yang digunakan sama Vivian, kemungkinan besar Big Tronera ini bakal set up duluan. So, tugas RRQ Mika ini mungkin menunggu momen di mana dia bisa melakukan counter setup menuju ke arah Big Tronera. Dan nantinya ketika memang Big Tronera ini gagal setupnya, yang bakal terlihat seperti mereka blunder, itu adalah momen di mana mereka bisa melakukan counter balik. Walaupun Mobile Legends sekarang nih, remote susah banget sebenarnya untuk melakukan comeback. Karena kenapa? Super minionnya kan juga di buff. Jadi ini super minionnya benar-benar sakit banget di depan. Lumayan juga, bocor juga Lelepingkan. Kena super minion. Apakah ini possible untuk tim RRQ Mika melakukan kontes, Kolius? Kondisi yang seperti ini? Pick off sih. Jawabannya pick off. Bukan kontes, pick off. Cari kepala dulu. Kalau dia mau 5 lawan 5 ngotot ke arah Lordnya, yang ada nanti Soy bisa ditangkap dengan Divine Judgment sehingga dia tidak bisa menggunakan Retribution ya. But ya ini pilihan ada di tangan RRQ Mika. Conceal Play sudah mulai digunakan. Oke, kita lihat akan mengincar satu pemain, sepertinya agak sedikit miss target. Tidak ada target yang dituju oleh tim RRQ Mika. Wow, dan Lord juga terreset. Pemain-pemain dari tim RRQ Mika tidak mengambil resiko lebih. Lihat, minion sudah mulai menyentuh base dari tim RRQ Mika. 3 pemain, Fumieko ada di garis paling depan, terkena efek stun. Tapi lihat, sudah ada Lelepingkan. Bocor seketika. Bahkan Immortalnya pecah, Lelepingkan berhasil untuk dipastikan down. Vivalnya berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Bahkan Cidi pun berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. 2 pemain down dari tim RRQ Mika. Base-nya sulit sekali untuk ditolong. Kolius, apakah ini akan hancur karena minion sudah datang dari atas dan juga bawah. Coba untuk dipaksakan. Best akan dicar oleh Fumieko. Fumieko 2 hit lagi. Masih sedikit berat, terkena agro turret juga Kolius. Oh my god. Ternyata minionnya tadi tidak masuk ke area base dari teman-teman RRQ Mika sehingga Fumieko tidak bisa mengakhiri tugasnya untuk mengakhiri game ini. Tapi mereka mulai berdatangan dengan minion berikutnya. Masih ada Eternal Guard juga tadi dan akhirnya pun langsung hancur dan Big Tronera memenangkan game yang pertama. Wow. Big Tronera mendapatkan game yang pertama.